lihat foto kilas balik Kamis, foto jadulnya Anissa ya. Sekarang kita lihat foto jadulnya tamu yang berikutnya. Seperti apa sih? Coba tolong dipasang di layar. Hah? Yang mana ini dari bertiga ini? Semuanya wajahnya jadul-jadul. Dito, ya, tolong dipanggil tamunya yang berikutnya, Dito. Oke, hey yo, aku mau undang tamu yang paling manis hari ini karena dia sungguh-sungguh mempesona. Dia ini lucu dan rupawan seperti bidadari turun dari kayangan. Dia ayah asli loh ternyata. Ada Sogi hadir di sini. Sogi sang profesor. Kita temukan dia. Meni beda tuh Sogi. Bilang aku seperti bidadari turun dari kayangan. Kamu kok bilang bidadari turun dari kayangan? Dia udah karena ini ngerapnya impromptu gitu. Jadi dia spontan. Mungkin saya satu-satunya bidadari yang kumisan. Iya, dia masih kepikiran Anissa kayaknya. Silakan duduk Kak Sogi. Beda. Ini Masih bukan kayak Anissa. tadi gitu. Iya, lu masih terbayang-bayang tadi kan? Yang awet muda banget itu. Asogi, Iya, coba kasih Teteh. pencerahan. Asogi yang mana sih di antara ini? Nggak mungkin yang tengah Nggak jelas-jelas perempuan. Yang baju biru juga itu perempuan. Jadi Asogi yang paling tebel rambutnya. yang ini nih yang paling tebal rambutnya. Udah ada tawaran iklan sampo nggak pada saat itu? Sepertinya saat ini belum ada iklan. Berarti Yang jadul mungkin- banget. Jadul banget ya Ya, fotonya. ini saya sengaja pakai topi hari ini. Iya. Ini foto ini umur berapa Asogi? Ini SD, ini kira-kira mungkin kelas 5 ya. Oke, inget nggak foto ini lagi di mana, lagi ada apa? Ini lagi jalan-jalan sama teman-teman SD. Kalau nggak salah ini ke belakangnya gedung sate. Di Bandung. Di Bandung. Dan dari salah satu dua cewek ini ada yang menjadi tambatan hatimu di waktu SD. Tidak ada. Bahkan saya tidak ingat namanya siapa. Fotonya bertiga, apakah Iya, bertiga. ini geng atau apa Oh, gitu ini atau nggak geng. sengaja foto bertiga? Kalau yang tengah, aduh mohon maaf ya temanku kalau kamu Dia lagi nonton loh, dia. Kalau yang tengah, aku bener-bener lupa namanya Dia lagi siapa. nyakar-nyakarin loh, gila. Tapi Asogi nggak inget aku. Kalau yang biru, baju biru itu namanya Deananda Puspitasari. Cie ingat nama banget. lengkapnya. Karena kemudian satu SMA dan satu kuliahan. Oke, jadi tapi temenan terus. bukan tambatan hati waktu sekolah dulu, teman aja. Bukan, walaupun sempat mamahnya tuh Tante Betty namanya bilang sama mama, mari kita besanan. Waktu itu kaget. Oke. Ternyata mereka mau mempertemukan kucing kita supaya Oh kawin. iya, udah Itu serius beneran. Udah GR ya, udah GR ya. Oke, terima kasih untuk foto lamanya. Tapi aku pengen tahu ya dari foto lama ke penampilan sekarang berubah loh. Masa sih? Iya, asal lebih kayak Brad Pitt gimana gitu, kayak Jangan ini, berlebihan. ya kan enggak beneran serius, tapi serius. berubah. You look more healthy atau gimana gitu. Oh iya benar, ya. Olahraga, makan sehat. Walaupun terlambat sadarnya ya, tapi kalau untuk hidup lebih sehat nggak apa-apa ya Iya, sekarang benar. ya. Alhamdulillah bonusnya ya udah turun berat badan dan mungkin ya tampak lebih muda mungkin. Serius enggak, tapi benar tampak Bener, lebih bener, muda. bener. Bukan cuma aku yang ngomong gitu kan pasti kan. Iya. Jadi olahraga teratur, makan lebih bersih lagi, maksudnya lebih pilihan Iya, yang benar. sehat. Ya lari minimal seminggu 10 kilo lah. Serius. Serius, aku tahun ini pertama kali lari 21 kilo. Oh my goodness. Rasanya mau mati tapi menyenangkan. Capek, tapi Capek. pada akhirnya bisa mencapai goal itu 21 kilo itu kan Iya. pasti suatu yang luar biasa Pokoknya ya. 2016 tahun lari lah. Iya buat ya, Sogi. tahun lari ya, Tahun lari. bukan lari jadi kenyataan Oh, ya. tidak. Mungkin karena sudah berkeluarga juga, jadi penting banget untuk lebih sehat hidupnya untuk anak, banget, untuk istri karena kan. pengen hidup lebih panjang, Iya. pengen ngelihat anak-anak nanti suatu hari menikah, punya Iya, cucu. iya, benar. Ada momen yang selama 2016 ini paling membahagiakan di keluarga? Di keluarga, nah, momen paling membahagiakan ya melihat anak-anak tumbuh berkembang, pinter-pinter sekarang, yang kecil udah mau masuk SD, padahal waktu itu ya sempet dari TKA, habis itu bagi rapot, liburan, habis itu siap-siap, aku besok mau masuk SD, setahun lagi dia udah nggak dia sabar. siap-siap dan akhirnya sekarang masuk SD. Akhirnya sekarang masuk selamat, SD. atuh. Nggak kerasa pokoknya udah pada gede aja. Cepet, anakku juga udah cepet banget. Tapi kalau ngomong soal keluarga ya, biasanya kita kan banyak momen yang bahagia. Tapi kadang-kadang ada momen juga yang bikin kita sedikit terenyuh atau momen yang nggak bisa dilupain, yang lumayan bikin galau hati gitu, berkaitan dengan istri atau anak ada? Ya paling perjuangan istri dalam memberikan ASI kepada anak-anak. Apalagi gitu? waktu anak pertama ya, sempat ASInya seret. Kemudian akhirnya berhasil melewati semua rintangan. Oke, alhamdulillah. Ternyata punya bayi itu nggak segampang yang kita pikir. Karena waktu itu kita tidak terlalu banyak pengetahuan. Waktu yang pertama. Yang pertama, alhamdulillah anak kedua ASInya lancar. Sekarang anak-anak pada sehat, pada pinter-pinter.
Dan ya sekarang akhirnya jadi ayah ASI deh gara-gara itu jadi kenal. Mungkin gara-gara karena pertama susah ASInya itu akhirnya jadi banyak mempelajari gitu. Betul, jadi ada teman-teman lain yang mengajak Sogi untuk ikut serta menulis buku catatan ayah ASI. Karena ternyata untuk laki-laki nggak ada bahan bacaan tentang ASI. Bahan bacaan tentang ASI itu cuma buat perempuan atau medis ya. Iya. Gitu. Padahal penting banget loh ayah-ayah itu mendukung istrinya dalam memberikan ASI. Iya. Jadi sekarang akhirnya sudah ngerti kenapa di yang pertama itu sempat susah ASI, akhirnya yang kedua jadi lancar banget itu, tahu kenapa penyebabnya apa? Karena kurang support ke istri waktu itu. Oh gitu. Dan juga kita belum kenal sama konselor laktasi dan segala macam. Kalau sekarang alhamdulillah malah istri menjadi, bisa disebut jadi konselor lah, orang-orang pada konsul sama istri. Sama istri ya, banyak tahu. Kayaknya aku penting banget nih. Nah, karena aku kan pengen punya anak lagi, jadi aku pengen supaya ASIku dari sekarang ada gitu. Supaya, bagus, bisa. Nggak mungkin, masa bisa dari sekarang kan punya bayinya belum. Tapi aku pengen tahu gimana cara mendukung istri itu atau ngasih support supaya ASInya lancar itu seperti apa? Sebenarnya yang pertama pengetahuan tentang ASI, bahwa kita harus tahu nih buat ayah-ayah yang baru punya bayi bahwa kebutuhan bayi kita ini pada saat setelah lahir sampai dengan 6 bulan yang cocok dengan pencernaannya adalah ASI. ASI otomatis datang dari tubuh ibu, mendapatkan rangsangan ya pada saat menyusui, tubuh dikasih tahu bahwa ini ada bayi, diproduksilah ASI. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana cara membantu istri misalnya. Gimana sih? Dalam membahagiakan dia. Oh itu biar nggak stres jadinya ASI lancar. Betul, ya? Oh, itu karena ASI itu lancar kalau misalnya ada hormon ya namanya oksitosin teh. Oksitosin, Oksitosin ini hormon kebahagiaan. Kalau istri bahagia otomatis ASInya lancar. Karena hormon oksitosinnya banyak. Tapi kalau istri bete, hormon oksitosin rendah, ASI itu nggak lancar. Mas Sogi sering bikin bete di waktu pertama karena nggak ngerti, pas yang kedua memanjakan apa segala macam, jadi istri bahagia bisa kayak gitu, pijet-pijet apa gitu kali kan, ya kan, bawain itu penting makanan kan? kesukaan, dibantuin gendong anak, biarkan ngurus istri bayi, punya me time. Kan me time bikin bahagia bikin bahagia juga, bikin relax juga ya. Nah, jadi, tapi mungkin ini pada siap udah punya anak semua nih minggu depan nih kayaknya nih yang paling depan nih. Wajah-wajahnya sih ya. Wajah-wajahnya mungkin bisa diperjelas lagi pentingnya ASI, karena aku salah satu juga yang pada saat itu kasih ASInya juga nggak terlalu lama, cuma 4 bulan, tapi memang kita tahu gitu penting ASI karena memang kita ibunya, kita harus memberi nutrisi yang baik. Tapi kenapa penting banget gitu yang sudah Asogi pelajarin? Nah yang sekarang kalau misalnya ngomongin kandungan dari ASI itu luar biasa, bisa disebut ini cairan hidup. Jadi kontennya, isinya itu berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya, kalau misalnya ada ASI encer ya, ibu-ibu, mertua-mertua suka bilang, ASInya encer, tidak bergizi. Siapa tahu anaknya sedang membutuhkan kadar air yang lebih tinggi, lagi dehidrasi. Itu bisa diketahui oleh tubuh ibu karena nenenin langsung, nggak lewat medium lain. Kemudian juga kita harus tahu bahwa ASI kandungannya udah tidak usah diragukan lagi ya. Bonding, ikatan antara ibu dan anak kalau nenenin langsung kan barengan ya. Iya. Dan yang sekarang kemarin baru tahu dari Dokter Utami Rusli, dia tuh pejuang ASI sudah hampir 30 tahun. Dia ini mengingatkan kita bahwa pentingnya ASI itu bukan cuma buat anaknya aja, tapi buat ibunya. Karena ternyata ditemukan ada kandungan dari ASI namanya hamlet. Itu adalah untuk ibunya. Kalau ibunya tuh menyusui langsung ya, tidak pakai medium. Itu ibunya bisa terhindar dari berbagai macam kanker yang biasa menghinggapi wanita seperti kanker payudara, kanker serviks. Oke. Jadi bagus untuk anak, berkurang. Resikonya berkurang. Betul. Dan ada lagi yang bilang katanya kalau ngasih ASI secara langsung itu KB alami. Karena kenapa? Karena otomatis tubuh itu ngasih tahu sama tubuh ibu ini masih punya bayi loh, jangan punya anak dulu. Jadi itu jadi KB alami. Begitu. Banyak banget. Oke, penting banget. Itu juga taunya tapi panjang. Iya. Ini makanya ini penting banget untuk seorang ayah mempelajari juga, bukan cuma si ibunya aja. Ibunya juga udah ribuh juga mungkin ngurus anak. Jadi mungkin ayahnya supaya ngerti gimana caranya ASI biar lancar buat sang ibu ya. Nah, tapi ini juga ada nih informasi supaya ASI lancar setelah melahirkan. Ini ibu-ibu bisa minum ASI Fit. Jadi ASI Fit itu banyak banget manfaatnya. Jadi ini suplemen herbal dari ekstrak daun katuk dan vitamin B kompleks sehingga aman dikonsumsi. Kan sering dengar kan daun katuk bagus untuk ASI. Ini sudah ada nih ASI Fit ini. Nah,
fungsi dan manfaat daun katuk itu untuk melancarkan ASI dan meningkatkan produksi ASI. Sedangkan vitamin B kompleks ini bisa membuat ibu bugar, sehat selama proses menyusui. Jadi nggak cepet capek dan lain sebagainya. Nah, ASIFIT ini telah melewati uji preklinis berbentuk kaplet dan dikemas dalam bentuk botol. Jadi gampang banget diminum ya, mudah, praktis, dibawa kemana aja. Dan ASIFIT ini boleh dikonsumsi sejak bulan ke-7 kehamilan. Jadi nggak usah nunggu sampai bayi lahir, dari ke-7 jadi sudah ada persiapan ASI. Aturannya adalah minum 1-2 kaplet sehari 3 kali. Nah, dengan minum ASIFIT, ASI bisa lancar, ibu bugar, anak pintar. Amin. Amin. Aku mau kasih lihat. Kemarin ada event ASIFIT juga. Seperti apa eventnya? Untuk semuanya yang ada di sini, silakan. Yes. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam menciptakan generasi yang berkualitas, ASIFIT bersama Ikatan Bidan Indonesia atau IBI menyelenggarakan seminar sehari dengan tema Bidan Mengawal 1000 Hari Pertama Kehidupan. Acara ini untuk mendukung Pekan ASI Sedunia dan merupakan kepedulian ASIFIT untuk meningkatkan kesadaran para ibu dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Para pakar profesional di bidang kesehatan turut memberikan penyuluhan dan pengetahuan baru untuk para pesertanya. Acara ini telah berlangsung di beberapa daerah dan akan terus diadakan di daerah lainnya. Harusnya. Itu dia, seru banget eventnya ya. Jadi untuk ibu-ibu nih sekali lagi bisa dikonsumsi dari 7 bulan sebelum melahirkan ya. 7 bulan sebelum melahirkan, setelah 7 bulan tinggal berapa bulan lagi melahirkan. 7 bulan sebelum melahirkan udah awal banget. Oke, siap punya anak ya. Yeah, siap. Lagi. Laki-lakinya masih ragu. Oke. Asogi jangan kemana-mana ya, kita kan masih ngobrol di sini. Ada Boleh, cewek Teh. kece, kembaran aku, habis ini ada Nadine Chandrawinata. Tetap bersama saya.